Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Tokoh Kita, masih bersama Prof. Amzulian. Prof. Amzulian, Ya, seberapa besar ini dukungan keluarga dan orang tua terhadap kesuksesan dari seorang Profesor Amzulian ini? sangat ya, Hmm. sangat. Saya kebetulan dulu waktu SMA jadi pelajar teladan, jadi mahasiswa teladan, kemudian jadi dosen teladan, ya semuanya pernah ya. Dan tentu pada tahapannya masing-masing dukungan orang tua udah jelas ya. Ya. Karena tentu seperti Anda juga kan, kita semua orang tua kita sangat mendukung kita di dalam menjadi orang lebih berhasil ya. Nah, yang kedua tentu di dalam kita berkeluarga ya. Dukungan istri, anak-anak ya. Saya selalu sebelum berupaya mendapat suatu jabatan kalau ditawarkan, saya tanya sama keluarga. Mereka setuju nggak gitu. Ya kan? Nah, tentu dukungan istri terutama, saya pikir orang yang selalu ada di sebelah kita ya, itu sangat besar. Ya, saya beruntung punya keluarga, kemudian punya keluarga dalam arti kata orang tua saya dulu begitu memerdekakan saya di dalam beraktivitas ya. Anda bayangkan saya ketua OSIS SMP, SMA, kemudian senat mahasiswa, ya, kemudian pecinta alam juga, ya. Kemudian ketua asrama, saya harus mimpin 3 blok orang dulu. 3 blok itu ada orang Papua ada, Kalimantan ada, segala orang ada di asrama itu. Anda bisa bayangkan ya. Nah, kalau nggak ada dukungan dari teman-teman, sahabat kita, guru kita, menurut saya kalaupun kita dianggap sukses sekarang, ini kan kontribusi banyak orang sebenarnya. Cerita dukungan keluarga tadi dan juga pertimbangan nih Prof. Kan sebelumnya meninggalkan jabatan komisaris BUMN. Nah, dulu ini seperti apa dukungan keluarga maupun pertimbangan Profesor Amzulian nih meninggalkan komisaris BUMN, menutup kantor dan juga beberapa pekerjaan lainnya. Iya, tentu kita kan berdialog dengan keluarga bahwa konsekuensi ketika diterima oleh nanti di Ombudsman karena ini jabatan publik, maka jangankan di BUMN, PNS pun nonaktif. Ya, bisa dibayangkan ya. Sehingga pada waktu saya diuji oleh tim di kantor presiden, termasuk di DPR, pertanyaannya selalu, Profesor tahu nggak resikonya ketika diterima di Ombudsman? Berhenti dari komisaris BUMN, berhenti dari dekan, dan kantornya tutup. Ada sih yang nanya, kan bisa sembunyi-sembunyi, tapi itu kan konflik kepentingan. Saya dulu justru klien saya ada yang BUMN, ada orang kepala daerah, kan gawat nih kalau saya nggak mundur nih. Nah, di dalam ketentuan juga saya tidak boleh menjabat sebagai komisaris. Ya, tentu dari segi pribadi siapa sih yang nggak nangis misalnya kalau urusannya income. Oleh karena itu saya mundur, saya membuat surat pengunduran diri setelah saya memastikan diri sebagai ketua Ombudsman. Saya mundur. Saya sebagai komisaris sudah cukup lama ya. Tetapi memang sebenarnya kalau saya nggak mundur ya nggak berhenti. Ya, tapi kan kita tahu nih risiko. Masa iya saya tetap menjabat? Dekan juga begitu, saya mengundurkan diri. Ya, jadi menurut saya kita harus patuh dengan aturan-aturan seperti itu ya. Yang jabatan komisaris di satu sisi memang enak ya, dan saya tidak pernah mengiba-iba supaya jadi komisaris. Tetapi saya diminta untuk menjadi komisaris selama 5 tahun 4 bulan itu. Ya, yang cukup lama. Mungkin saya terlama di situ ya, tapi ada juga yang 10 tahun misalnya kan. Tapi itu kan bagi saya suatu hal yang harus saya lakukan, karena bagi saya amanah sebagai ketua Ombudsman ini suatu kebanggaan tersendiri. Oke, baik Prof. Tadi Prof. Amzulian juga cerita soal masa kecil dulu menjadi guide ya para wisatawan, terus sampai mengundang wisatawan bermalam di rumah gitu. Emang dulu waktu kecilnya cita-citanya jadi apa nih Prof? Saya dulu cuma mau jadi tentara. Tapi kan nggak kesampaian nih Prof. Ya nggak kesampaiannya itu karena ini ada cerita sebetulnya. Gimana itu, Prof? Ya, saya pernah menulis buku judulnya Terima Kasih Guruku ya. Itu saya ternyata anak-anak muda yang di daerah saya minimal suka dengan buku itu. Saya dulu cuma mau jadi tentara atau polisi, cuma itu, jadi polisi atau tentara. Itu aja. Saya ikut akabri itu sudah pantuhir ya. Dari 700-an tersisa sekitar 30 pada waktu itu. Ya, tapi ketika kita mau penentuan pantuhir itu, ibu saya melarang saya berangkat. Kan gitu. Ya. Kemudian karena saya diterima
tanpa tes di Universitas Sriwijaya. Kalau sekarang jalur undangan, tapi tahun itulah tahun pertama ada program itu. Jadi dosen pun bukan cita-cita saya. Saya dapat 4 pekerjaan lain, tapi ibu saya merestui jadi dosen. Jadi kembali lagi saya mengalah. Saya patuh dengan ibu saya. Jadilah saya dosen yang bukan cita-cita saya. Sekali lagi saya percaya restu ibu itu. Baik. Ya, saya patuh, saya Jadi ikutin. restu ibu adalah kunci utama kesuksesan dari Prof. Amsurian. Minimal untuk saya. Ya, Oke. bagi saya itu saya merasakan betul. Karena apa? Saya sering mengatakan saya pernah pergi tempat orang alim lah. Kenapa? Saya ini rasa-rasanya pinter bener nggak? Banyak orang lebih pinter. Ya, tapi saya seleksi nggak pernah nggak lulus. Kata kiai itu doa ibumu katanya. Dia bilang gitu. Saya merasa banyak orang lebih pinter dari saya kok. Oke. Kenapa setiap kali tes, interview, saya lulus terus gitu loh. Nggak pernah saya nggak lulus. Terutama kalau yang ngetesnya orang dari luar negeri gitu loh. Ya. Tapi kalau orang Indonesia sering saya nggak lulus. Karena kadang-kadang KKN. Oke, kita tahan sejenak ya Prof ya. Ya pemirsa, kita tahan sejenak. Tetaplah bersama kami di Toko Kita.